kelas C PBSI Unpas dengan NIM 185030091 akan menjelaskan tentang definisi, denotasi, dan istilah lainnya. Makna dari denotasi ini adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam KBBI, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konversi tertentu dan bersifat objektif. Contohnya adalah ayah membaca buku. Ayah di sini adalah orang tua kandung laki-laki atau bapak. Membaca, melihat, dan memahami isi dari apa yang tertulis. Buku di sini adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Krida Laksana dalam Pateda 2001 halaman _298 menyatakan bahwa makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Yang diterapi satuan bahasa itu secara cepat. Makna denotasi adalah makna polos, makna apa adanya, serta sifatnya objektif. Dan menurut Tarigan di sini, dalam bukunya pada 1995.296 menyatakan bahwa denotasi adalah suatu kata yang merupakan makna-makna bersifat umum, tradisional, dan presidensial. Denotasi tersebut merupakan hasil penggunaan atau hasil pemakaian kata-kata selama berabad-abad. Semua itu termuat dalam kamus dan berubah dengan cara yang sangat lambat. Jadi intinya, denotasi merupakan kalimat yang merujuk pada makna atau arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, tidak menyiratkan makna tersembunyi atau mempunyai arti lainnya. Dalam kalimat kata denotasi biasanya dipakai pada teks ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Makna denotasi sering juga disebut seperti makna denotasial, makna konseptual, atau makna kognitif karena dilihat dari sudut pandang lainnya. Jadi, makna denotasi ini menyangkut informasi-informasi faktual, objektif, dan sebab itu pula makna denotasi sering disebut makna sebenarnya. Contohnya, gajah mempunyai organ jantung paling besar jika dibandingkan dengan hewan mamalia lain yang berkaki 4. Jadi kalimat tersebut menunjukkan arti yang sebenarnya, tidak mengandung arti yang lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, NIM 185030095. Materi ini saya akan menjelaskan penggunaan denotasi dalam konteks wacana. Di dalam penggunaan konteks wacana, denotasi memiliki makna sebagai makna kata yang apa adanya atau makna kata berdasarkan sesungguhnya. Menurut Wijana dalam Suhari tahun 2015 halaman 60, makna denotasi adalah keseluruhan unsur makna yang terdapat pada sebuah kata. Menurut Salima tahun 2018 halaman 45, bahwa sebuah wacana berisi tentang penyampaian informasi, gagasan atau ide kepada masyarakat yang mengandung pesan atau informasi yang disampaikan penyusun wacana kepada penerima sebuah wacana yang dapat diterima pendengar atau pembaca. Wacana dapat terbentuk berbagai konteks wacana yang meliputi bermacam unsur diantaranya pembicara, situasi pendengar, tempat, waktu, adegan, topik, bentuk, peristiwa, pesan, saluran, dan kode. Menurut Juwita dan Sihaloho tahun 2018 halaman 30, kuota internet merupakan faktor penunjang bagi masyarakat terhadap smartphone untuk penggunaan berbagai layanan kuota internet. Jaringan internet pada smartphone muncul dengan beragam jaringan, mulai dari jaringan yang terputus-putus kesulitan sinyal sampai dengan jaringan terbaik atau lancar. Makna denotasi menganalisis berdasarkan makna kata sesuai dengan pengertian dan konteks kalimatnya sesuai dengan makna sebenarnya.
Contohnya, makna denotasi dalam wacana iklan kuota internet sebagai berikut. Data 1, kuota ketengan hingga 3 GB mulai dari 2.500. Kata ketengan dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ketengan memiliki makna penjualan atau pembelian sedikit-sedikit eceran. Data 2, lebih hemat puas sesuai kebutuhan. Kata kebutuhan dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebutuhan memiliki makna yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Data 3, kuota tambahan bikin adem. Kata adem dalam arti ini sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adem memiliki makna sebagai dingin, sejuk, tentram, tenang pikiran hati, tenang, hamba rasa makan atau tawar. Data 4, internet puas 24 jam. Kata internet dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata internet memiliki makna jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Data 5, 24 jam penuh di mana aja bebas internetan seharian. Kata bebas dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebas memiliki makna sebagai lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa. Lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan tidak dikenakan pajak, hukuman, tidak terikat atau terbatas oleh aturan, merdeka, tidak dijajah, diperintah atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing, tidak terdapat. Data 6, nikmati kuotamu di semua aplikasi dan semua jaringan. Kata aplikasi dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aplikasi memiliki makna sebagai karya hias dalam seni jahit-menjahit dengan menempelkan, menjahitkan guntingan-guntingan kain yang dibentuk seperti bunga, buah, binatang pada kain lain sebagai hiasan, tambahan, penggunaan, penerapan, lamaran, permohonan, pendaftaran, program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Data 7, kuota 1 GB 24 jam di semua jaringan dan berlaku selama 7 hari, bisa WhatsApp dan lain selamanya. Kata jaringan dalam arti ini sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jaringan memiliki makna sebagai barang siratan yang serupa jaring atau jala-jala, susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu, bagan yang menggambarkan temali kegiatan dalam suatu proyek, dan sistem siaran yang terdiri atas sejumlah stasiun radio yang dioperasikan oleh suatu organisasi induk dan yang sering menyiarkan program yang serupa pada waktu yang sama, sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Dan yang terakhir itu data 8, lagi internetan pulsa kepotong. Kata pulsa dalam arti sebenarnya menerangkan bahwa kalimat di atas bermakna denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pulsa memiliki makna sebagai denyut nadi yang terjadi karena detak jantung, tegangan atau arus yang berlangsung beberapa lama, berbentuk segi empat atau gelombang sinus, satuan dalam perhitungan biaya telepon, rangkaian denyutan berulang secara teratur yang terasa dalam musik. Jika pulsa itu terdengar disebut ketukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmi Fatia Rizky, NPM 1850300101, akan memaparkan materi mengenai konotasi dan ragam konotasi. Menurut Krida Laksana, konotasi adalah sekelompok kata didasarkan atas pemikiran yang timbul oleh pendengar dan pembicara. Sedangkan menurut KBPI, artinya tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan kata. Secara umum, konotasi adalah kalimat yang memiliki makna eksplisit atau bukan makna sebenarnya, yang memiliki ungkapan dan kata-kata kiasan.
Berikut ada 5 ragam konotasi. Yang pertama, konotasi tinggi, yang kedua, konotasi berbahaya, yang ketiga, konotasi keras, yang keempat, konotasi naik, dan yang terakhir, konotasi yang turun. Yang pertama, ada konotasi tinggi. Konotasi tinggi ini kata-kata sastra dan klasik yang indah didengar oleh telinga masyarakat umum. Contohnya, pada penggunaan kata bahtera yang diartikan sebagai kapal atau perahu, dan penggunaan kata aksi yang diartikan sebagai gerakan. Biasanya kata-kata berkonotasi tinggi ini digunakan pada karya sastra puisi. Yang kedua, ada konotasi berbahaya. Kata konotasi berbahaya ini erat sekali hubungannya dengan kepercayaan masyarakat yang bersifat magis. Contohnya, jika sedang di dalam hutan, sangat dilarang mengucapkan kata harimau karena mitosnya akan bertemu langsung dengan harimau. Maka untuk mengelakkan hal tersebut, dipakailah kata nenek atau kiai karena harimau memiliki konotasi yang berbahaya, sedangkan nenek atau kiai tidak. Yang ketiga, ada konotasi keras. Konotasi keras adalah konotasi yang dilebih-lebihkan atau dengan kata lain hiperbola. Contohnya pada kalimat Rina sangat kaya. Kita ganti ungkapan tersebut menjadi uang Rina berpeti-peti. Padahal dalam kenyataannya, uang Rina tidak berpeti-peti. Yang keempat, ada konotasi yang naik. Di masa sekarang ini banyak sekali kata yang berkonotasi naik atau tinggi, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengaruh dari media massa. Contohnya pada kata demokrasi, menteri, presiden, dharma wisata, pahlawan, nasional, dan lain sebagainya. Baliknya, pada konotasi yang turun kembali pada masa kolonialisme atau masa penjajahan dulu. Kata raja dalam masyarakat memiliki kedudukan yang tinggi setara dengan kata presiden saat ini. Namun, di masa sekarang, di masa demokrasi ini, kata tersebut mengalami penurunan. Contohnya pada kata bangsawan, baginda raja, permaisuri, paduka, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upik Laila Hanum dengan nomor induk mahasiswa 185030106. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan mengenai penggunaan konotasi dalam beragam konteks wacana. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwasanya konotasi merupakan makna bukan sebenarnya atau bisa disebut juga sebagai makna kiasan. Masuk ke pembahasan, di sini saya akan membahas mengenai makna konotasi pada layanan kuota internet. Hasil penelitian makna konotasi pada iklan layanan kuota internet sebagai berikut. Makna konotasi menganalisis berdasarkan sebagai makna lain yang ditambahkan pada kalimat kuota internet tersebut. Hasil penelitian makna konotasi dalam wacana kuota internet sebagai berikut. Data yang pertama terdapat dalam kalimat pulsamu gak bakal jebol walau kuota. Iklan layanan kuota internet tersebut diperoleh dari aplikasi My IM3 pada iklan kuota Freedom Internet IM3 Oredo. Makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata jebol. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jebol memiliki makna. Yang pertama, terangkat dari tempatnya tertanam, tentang tanaman sampai ke akar-akarnya. Makna yang kedua, menunjukkan rusak parah, terbongkar hingga tidak berfungsi, tentang tanggul air, dinding, dan sebagainya, karena tidak mampu menahan benturan keras yang melanda. Makna yang ketiga adalah tidak mampu menahan serangan lawan, misalnya dalam pertandingan. Dan makna yang keempat yaitu tidak mampu mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki dalam menghadapi budaya lain atau budaya asing yang melanda. Kata jebol sebagai makna konotasi, makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan kuota internet tersebut. Kata jebol mengibaratkan kerusakan, namun dalam konteks kalimat tersebut berarti pulsa nggak bakal hilang, tetap tersimpan walaupun kuota habis. Jadi kata jebol merupakan makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Data yang kedua, bits untuk dosis harian maksimum Rp5.000. Iklan layanan tersebut diperoleh dari aplikasi Bima Plus pada iklan kuota 3 bits. Makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata dosis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dosis memiliki makna. Yang pertama, takaran obat untuk sekali pakai, dimakan, diminum, disuntikan, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dosis memiliki makna yang pertama, takaran obat untuk sekali pakai, dimakan, diminum, disuntikan, dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu. Makna yang kedua yaitu ukuran pengobatan yang harus diberikan untuk jangka waktu tertentu, tentang radiasi atau penyinaran pada daerah atau bagian tubuh tertentu.
Makna yang ketiga, jumlah energi atau tenaga yang diberikan oleh Zara Penzian kepada suatu satuan massa, bahan yang disinari atau diradiasi pada tempat yang diselidiki atau diminati. Kata dosis sebagai makna konotasi atau makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut. Kata dosis mengibaratkan ukuran obat, namun dalam konteks kalimat tersebut makna dosis berarti bits untuk penggunaan harian musikmu Rp5.000. Jadi kata dosis merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Yang ketiga, internet tetap aman dan asik dengan paket Yellow. Iklan layanan kuota internet tersebut diperoleh dari aplikasi My IM3 pada iklan kuota paket Yellow IM3 Oredo. Makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan kata aman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aman memiliki makna. Yang pertama, bebas dari bahaya. Yang kedua, bebas dari gangguan, pencuri, hama, dan sebagainya. Makna yang ketiga, terlindungi atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang. Dan makna yang keempat, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko. Makna yang kelima, tentram, tidak merasa takut atau khawatir. Kata aman sebagai makna konotasi, makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut. Kata aman mengibaratkan terlindungi dan jauh dari bahaya. Namun, dalam konteks kalimat di atas atau dalam konteks kalimat tersebut berarti internetnya tetap tersedia dan asik dengan paket Yellow. Kata aman sebagai makna konotasi, makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan kuota internet tersebut. Kata aman mengibaratkan terlindungi dan jauh dari bahaya. Namun, dalam konteks kalimat tersebut berarti internetnya tetap tersedia dan asik dengan paket Yellow. Jadi, kata aman merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Data yang keempat, extra unlimited turbo tanpa batas, kuota dan kecepatan. Iklan layanan kuota tersebut diperoleh dari iklan kuota ekstra aksiata extra unlimited. Makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata kecepatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kecepatan memiliki makna yang pertama, waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Yang kedua, terlampau cepat. Kata kecepatan sebagai makna konotasi, makna yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut. Kata kecepatan itu sendiri mengibaratkan jarak yang ditempuh. Namun, dalam konteks kalimat tersebut berarti extra unlimited turbo tanpa batas, kuota, dan lancar. Jadi, kata kecepatan merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Data yang kelima, banyak bonus online gak putus. Iklan layanan kuota internet tersebut diperoleh dari iklan kuota eksis dan makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata bonus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bonus memiliki makna yang pertama, upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang. Gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan, gratifikasi intensif. Makna yang kedua, halaman atau artikel tambahan pada majalah atau koran. Kata bonus sebagai makna konotasi, makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan tersebut. Kata bonus mengibaratkan upah, namun dalam konteks kalimat tersebut berarti banyak tambahan online gak putus. Jadi, kata bonus pada kalimat tersebut merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Data yang keenam, extra unlimited turbo ambil sekarang tanpa biaya. Iklan layanan kuota internet tersebut diperoleh dari aplikasi MyXL pada iklan kuota extra unlimited turbo. Makna konotatif pada iklan 5 tersebut ditunjukkan oleh kata ambil. Extra unlimited turbo ambil sekarang tanpa biaya, banyak bonus online gak putus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata ambil memiliki makna pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Kata ambil sebagai makna konotasi, makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut. Kata ambil mengibaratkan mengangkat atau mengambil orang. Namun, dalam konteks kalimat tersebut berarti extra unlimited turbo dapat diperoleh sekarang tanpa biaya. Jadi, makna ambil atau kata ambil tersebut merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Data yang ketujuh, nikmati paket internet dengan 100% kuota utama dengan harga terbaik. Iklan layanan kuota tersebut diperoleh dari aplikasi My IM3 pada iklan kuota Freedom Internet IM3 Oredo. Makna konotasi pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata terbaik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terbaik memiliki makna paling baik.
kata terbaik sebagai makna konotasi dalam kalimat tersebut. Makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut, kata terbaik mengibaratkan paling baik di antara yang lainnya. Namun, dalam konteks kalimat tersebut berarti nikmati paket internet dengan 100% kuota utama dengan harga yang murah. Jadi, kata terbaik dalam kalimat tersebut merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Data yang ke-8, bebas akses ke aplikasi favorit Anda. Iklan layanan tersebut diperoleh dari aplikasi My IM3 pada iklan kuota aplikasi IM3 Ooredoo. Makna konotasinya pada kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata favorit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata favorit memiliki makna yang pertama, orang yang diharapkan, dijagokan, diunggulkan untuk menjadi juara. Makna yang kedua, kesayangan, kegemaran. Kata favorit sebagai makna konotasi. Makna lain yang ditambahkan pada kalimat iklan layanan internet tersebut merupakan kata favorit mengibaratkan hal yang mempunyai nilai spesial. Namun, dalam konteks kalimat tersebut berarti bebas akses ke aplikasi kemauan Anda. Artinya, kata favorit dalam kalimat tersebut merupakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai makna konotasi dalam surat kabar Kompas. Secara keseluruhan dalam kolom surat kabar Kompas edisi Januari-Februari 2017 terdapat makna konotasi pada teks politik. Mari kita lihat pembahasannya. Makna konotasi yang pertama terdapat dalam kalimat salah satu faktor yang menyebabkan adalah modal kapital. Kompas tanggal 11 Februari 2017. Kelompok perempuan rentan alami kekerasan. Kalimat tersebut mengandung makna konotasi. Hal ini dibuktikan bahwa kata modal kapital tersebut diartikan modal yang banyak, sedangkan makna dari kata modal dan kapital adalah harta atau uang yang dibutuhkan untuk membeli sesuatu, dan kata kapital bermakna huruf besar. Maka makna di atas tidak sesuai dengan sebenarnya atau merupakan makna konotasi. Makna konotasi yang kedua terdapat dalam kata siluman seperti dalam kalimat berikut. Dengan demikian, kemungkinan adanya pemilihan siluman dengan menyalahgunakan KTP atau surat keterangan palsu bisa dicegah. Kompas 11 Februari 2017. Petugas CPS harus tegas. Kalimat di atas atau kalimat tersebut mengandung makna konotasi. Kata siluman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk halus. Sedangkan dalam konteks kalimat tersebut, kata siluman tidak tepat untuk dimasukkan ke dalam kalimat tersebut karena kata siluman tersebut diartikan pemilihan yang tidak sesuai dengan syarat. Kata yang tepat menggantikan kata siluman di atas adalah yang tidak sesuai. Makna konotasi yang ketiga terdapat dalam kalimat pembahasan dijanjikan tidak berlarut-larut sehingga payung hukum. Ini bisa tuntas sesuai jadwal. Kompas tanggal 16 Februari 2017. Pembahasan 5 isu diprediksi bakal alot. Pada kalimat tersebut terdapat makna konotasi dalam kata payung hukum. Hal ini dibuktikan bahwa kata payung hukum di atas bermakna landasan hukum. Sedangkan kata payung dan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan alat pelindung badan supaya tidak terkena panas, matahari, atau hujan. Dan kata hukum diartikan peraturan atau adat. Makna di atas merupakan makna yang tidak sesuai atau makna konotasi yang terdapat dalam kata payung hukum. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni makna konotasi dalam pidato presiden. Analisis makna pada bagian ini akan dibahas pidato presiden tersebut yang mengandung makna konotasi. Simak materinya baik-baik ya. Untuk pidato presidennya nanti saya akan tampilkan di sini. Jangan lupa baca. Lanjut, makna konotasi yang terkandung dalam teks pidato Bapak Jokowi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kata maha berat dalam pidato Presiden Joko Widodo. Kalimat lengkapnya adalah kini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat. Kata maha berat tersebut menunjukkan sebuah ungkapan yang hiperbolis. Bentuk terikat, maha yang disandingkan dengan berat menunjukkan bahwa ada nilai tambahan pada kata berat, yaitu maha. Dengan demikian, maknanya menjadi sangat berat. Sebenarnya, Presiden Joko Widodo cukup menggunakan kata berat, tetapi penggunaan kata maha berat lebih mengesankan bahwa apa yang dijalankan sangat susah dan sangat berat.
Jadi, kata Mahabharata dalam teks pidato presiden tersebut merupakan makna konotasi positif. Apa sih makna konotasi positif? Makna konotasi positif adalah makna yang bukan sebenarnya tapi memberikan hal positif, seperti itu. Selanjutnya, makna konotasi yang terdapat dalam teks pidato presiden adalah bentuk hati dan tangan dalam penggalan pidato berikut ini bermakna konotasi karena yang dihasilkan sudah mendapatkan penambahan makna lain. Seperti dalam kalimat, kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Kata hati mempunyai makna leksikal, organ badan yang berada di bagian kanan atas rongga perut. Sedangkan tangan mempunyai makna leksikal, anggota badan dari siku sampai ujung jari. Secara konotasi atau arti kata yang bukan sebenarnya dalam kalimat tersebut, makna konotasinya itu terdapat dalam kata menyatukan hati dan tangan. Kata tersebut merupakan makna konotasi positif, yaitu makna konotasi yang bukan sebenarnya dan mengandung hal-hal positif, seperti itu. Makna konotasi yang ketiga terdapat dalam kalimat, saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kata memanggul secara konseptual atau leksikal berarti membawa di atas bahu. Bekerja memanggul berarti pekerjaan yang membutuhkan perjuangan. Memanggul dalam kalimat tersebut memiliki konteks makna tambahan yang berarti menanggung atau membawa beban. Makna konotasi dalam kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata memanggul. Kata memanggul tersebut merupakan makna konotasi positif atau makna yang bukan sebenarnya tetapi membawa hal-hal yang positif. Makna konotasi yang keempat terdapat dalam kalimat, saya menyerukan untuk bekerja keras bahu-membahu. Bahu-membahu berasal dari kata bahu yang sudah mengalami reduplikasi. Bahu secara leksikal memiliki makna bagian anggota tubuh yang berada di bawah kepala. Namun secara konotatif atau konotasi dengan konteks kalimat tersebut bergotong royong. Nah, dalam kalimat tersebut makna konotasi terdapat dalam kata bahu-membahu. Bahu-membahu tersebut merupakan makna konotasi positif. Artinya makna yang bukan sebenarnya tapi mengandung hal-hal yang positif. Makna konotasi yang kelima terdapat dalam kalimat Jala Bahasa Volume 13 nomor 1 tahun 2017-91. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra dan memunggungi selat dan teluk. Kata memunggungi berasal dari kata punggung, kemudian mendapatkan afiksasi. Punggung secara leksikal berarti bagian belakang tubuh dan leher sampai ke tulang ekor. Namun secara konotasi atau konotatif, dalam konteks kalimat tersebut berarti mengabaikan atau melupakan. Makna konotasi dalam kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata memunggungi. Memunggungi merupakan makna konotasi positif, yakni makna konotasi yang membangun. Makna konotasi yang terakhir terdapat dalam kalimat, sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan menghadapi gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri dan saya berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Yang dimaksud dengan nahkoda adalah pemimpin dan naik ke kapal Republik Indonesia maksudnya adalah ikut membantu mewujudkan cita-cita dan perjuangan Presiden Joko Widodo. Makna konotasi yang terdapat dalam kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata nahkoda. Kata nahkoda itu sendiri merupakan makna konotasi positif atau makna yang bukan sebenarnya mengandung hal-hal yang dapat membangun. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai makna konotasi yang terdapat dalam berbagai konteks wacana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.